Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemal Adris Setiawan Rahim dengan NPM 23163105899 dari kelas 6A. Nah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah teori peluang, di mana video ini berisi tentang pembahasan 20 soal materi teori peluang yang terdiri dari 5 soal pembuktian, 10 soal pemecahan masalah, dan 5 soal penggunaan atau perhitungan menggunakan R. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Oke, untuk soal pertama, diketahui peristiwa A dan B memiliki peluang PA sama dengan 1/3 dan PB sama dengan 1/4. Selain itu, diketahui bahwa peluang dari A irisan B sama dengan 1/6. Soalnya adalah hitunglah nilai dari peluang A komplement, peluang A komplement gabungan B, peluang A gabungan B komplement, peluang A selisih beda setangkup B, dan terakhir peluang A komplement digabung dengan B komplement. Oke, lanjut ke pembahasannya ya. Sebentar. Oke, jadi pertama kita harus menuliskan dulu apa yang diketahui dari soal. Ya, tadi di soal ada 3 peluang yang diketahui. Yang pertama ada peluang A 1/3, peluang B 1/4, dan peluang A irisan B 1/6. Nah, lalu kita kerjakan masing-masing dari poin tadi. Nah, yang pertama ada peluang dari A komplement. Nah, untuk peluang dari A komplement, maka dia nilainya adalah 1 dikurangi peluang A. Ya. 1 dikurangi PA. Nah, lalu kita hitung aja. Karena PA-nya sudah ditemukan 1/3, maka peluang AC-nya sama dengan 1 dikurangi 1/3, sama dengan 2/3. Oke, sekarang poin kedua, yaitu peluang dari A komplement digabung sama B. Nah, pertama kita tulis dulu menggunakan definisi peluang gabungan buah himpunan, yaitu peluang A komplement gabungan B itu sama aja seperti peluang A komplement ditambah peluang B dikurangi peluang A komplement diiris dengan B. Nah, lalu kita masukkan aja nilai-nilai yang diketahui. Misalnya PAC tadi 2/3 ya, ini 2/3. Nah, lalu PB-nya 1/4. Nah, terakhir ada, nah ini, yang belum diketahui nilainya, yaitu PA komplement diiris dengan B. Nah, sekarang kita cari peluang dari A komplement irisan B. Caranya gimana? Caranya adalah dengan mengurangi PB dengan PA irisan B. PA komplement irisan B ini sama aja nilainya seperti PB dikurangi PA irisan B. Nah, tinggal kita masukin aja kan nilai yang diketahui tadi. PB-nya tadi 1/4, PA irisan B tadi 1/6. Nah, ini kita hitung dulu yang di depan. Jadi 11/12, lalu dikurang tadi nilai yang si ini. Nah, intinya hasilnya adalah 5/6. Jadi peluang dari A komplement digabung sama B adalah 5/6. Oke, lanjut ke poin yang ketiga. Ya, ini kita buka dulu. Set. Nah, tadi poin ketiga itu adalah peluang dari, sebentar, peluang dari A digabung dengan B komplement. Nah, sama seperti yang tadi di poin kedua, caranya menggunakan definisi dari peluang gabungan buah himpunan. Jadi hasilnya adalah peluang A ditambah peluang B komplement dikurangi peluang A irisan B komplement. Nah, di sini kita masukin aja yang sudah diketahui. Peluang A kan tadi 1/3. Nah, peluang B komplement berarti tinggal 1 min peluang B. Hasilnya ini ya. Nah, untuk yang terakhir, PA irisan B komplement itu nilainya sama saja seperti PA dikurangi PA irisan B. Tuh ya. Nah, tinggal kita masukin aja yang sudah diketahui ini, nilai-nilainya ke dalam persamaan ini. Nah, sehingga dihasilkan 1/3 ditambah 1 dikurangi 1/4 dikurangi 1/3 dikurangi 1/6. Oke, tinggal kita hitung seperti biasa. Hasilnya 20/24 atau sama dengan 11/12. Jadi, peluang A gabungan B komplement hasilnya adalah 11/12. Oke, lanjut ke poin keempat dan 5 di sini. Nah, poin keempat,
Oke, poin keempat di sini adalah peluang A beda setangkup B. Nah, jadi berdasarkan definisi, peluang A beda setangkup B itu sama dengan peluang A dikurang B ditambah peluang B dikurangi A. Nah, di sini tinggal kita masukin aja rumusnya. Oke, jadi peluang A dikurang B itu sama aja seperti peluang A dikurangi peluang irisan A dan B. Nah, untuk yang peluang B kurang A sama aja seperti peluang B dikurangi peluang irisan A dan B gitu ya. Nah, tinggal kita masukin aja nilainya karena sudah diketahui semua. Peluang A-nya adalah 1/3, peluang irisannya 1/6, peluang B 1/4, peluang irisannya 1/6. Tinggal kita hitung nih, 1/3 dikurangi 1/6, ditambah 1/4 dikurangi 1/6. Nah, jadi hasilnya adalah 1/4. Oke, yang terakhir, ada peluang A komplement digabung B komplement. Nah, di sini karena ada dua komplement, maka untuk memudahkan perhitungan kita menggunakan hukum De Morgan. Jadi, di sini peluangnya menjadi A irisan B yang dikomplementkan gitu ya. Nah, dari sini kita bisa pakai himpunan peluang dari komplement. Jadi tinggal kita satu dikurangi peluang yang bukan komplement ya, atau PA irisan B. Nah, jadi tinggal 1 dikurang 1/6 kan. Hasilnya adalah 5/6. Ya, jadi peluangnya ini gabungan A komplement dan B komplement adalah 5/6. Oke, lanjut ke soal kedua. Nah, soal kedua. Let P be a probability measure on omega and sigma field A. Given A and B element of sigma field A, show that P A symmetric difference B equals PA plus PB minus 2P A intersection B. Oke, jadi intinya soalnya adalah kita akan membuktikan bahwa peluang dari A beda setangkup B itu nilainya ini. PA ditambah PB dikurangi 2P A irisan B gitu ya. Oke. Nah, sekarang di sini ada ilustrasi dari beda setangkup itu seperti apa. Nah, jadi nah, di sini ada himpunan nih, semestanya sih yang kotak hitam ini. Lalu ada dua himpunan, kita gambarkan dengan diagram Venn. Ada himpunan A dan himpunan B. Nah, jadi kalau beda setangkup ini kita mencari, nah, kita mencari bagian yang ini, bagian A dan bagian B, tapi bukan irisannya. Nah, ini ya. Jadi kita akan mencari berapa sih nilai peluang dari A dan B tanpa irisan. Nah, itu maksud dari si yang A beda setangkup B ini. Nah, karena di sini soalnya berupa pembuktian, maka tentu saja kita tidak pakai angka ya. Tapi kita menggunakan definisi dari beda setangkup itu sendiri. Nah, nah, kita mulai dari misalkan si P-nya itu adalah ukuran peluang pada tadi omega dan sigma aljabar A. Nah, sekarang kita ambil sembarang himpunan A dan B anggota sigma aljabar A, lalu kita gunakan tadi definisi dari beda setangkup, jadi PA beda setangkup B sama dengan PA dikurang B ditambah PB dikurangi A. Nah, di sini sama seperti yang nomor satu tadi, hasilnya adalah PA dikurangi PA irisan B, lalu ditambah dengan PB dikurangi PA irisan B. Nah, ntar tinggal kita sederhanakan aja, kan ini kan ada yang sama nih yang irisan. Ya udah tinggal disederhanakan aja. Nah, sehingga hasilnya adalah PA ditambah PB sama dengan 2P A irisan B. Dan terbukti sama ya. PA tambah PB dikurangi 2P A irisan B. Sama. Oke, berarti terbukti. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Soal 3. Seorang pria melupakan sebuah nomor telepon penting. Dia hanya ingat bahwa nomor yang terdiri dari 7 digit memuat angka 1 sebanyak 3 kali, angka 4 dan 6 sebanyak 2 kali. Dua-duanya masing-masing 2 kali. Dia menelpon ke 7 angka tersebut secara acak. Nah, sekarang tentukan peluang bahwa dia menelpon nomor yang benar. Pertama kita tulis dulu seperti biasa yang diketahuinya apa. Nah, tadi diketahui nomor teleponnya ada 7 digit. Terus nomor teleponnya itu terdiri dari satu angka 1, angka satunya ada 3, angka 4-nya ada 2, terus angka 6-nya ada 2 juga. Nah, sekarang karena dia angkanya tuh ada yang sama, dengan satunya ada yang berulang 3 kali.
4-nya berulang 2 kali, 6-nya berulang 2 kali. Nah, maka kita bisa pakai rumus permutasi berulang. Nah, karena ada angka yang sama, kita menggunakan rumus permutasi berulang untuk menentukan banyaknya semestanya. Nah, banyak semestanya. Nah, di sini kita simbolkan semestanya sebagai NS, banyak semesta sebagai NS, sama dengan, nah, ini kan ada 7 angka, 7 faktorial jadi ya, dibagi sama angka yang berulang ada berapa? Tadi ada 3, berarti dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, intinya hasilnya adalah 210. Nah, setelah itu kita cari eh, banyak kejadiannya ya, atau banyak sih nomor telepon ini yang sesuai gitu, yang benar. Nah, karena nomor telepon itu sifatnya unik, hanya ada satu nomor telepon yang benar, nggak mungkin ada dua nomor yang sama gitu, maka banyaknya kejadian atau NA-nya pasti hanya satu gitu ya. Nah, sekarang peluangnya tinggal kita hitung dengan cara membagi NA dengan NS. Berarti peluang adalah 1/210. Jadi peluang si pria ini menelpon nomor yang benar adalah 1/210. Oke, lanjut ke nomor 4 atau soal 4. Suppose events A and B occur both with probability 1/2. Prove that P A union B equals to P A complement union B complement. Ya, jadi di sini soalnya ingin membuktikan bahwa si PA gabungan B ini sama dengan PA komplement digabung dengan B komplement. Tapi dengan syarat A dan B ini peluangnya peluangnya setengah. Ini soalnya berkaitan dengan buktian, berarti kita tuliskan dulu yang diketahui juga, tapi ternyata ini. Nah, tadi kan diketahui peluang A dan B-nya setengah. Nah, berarti kita bisa menggunakan definisi dari ini sekarang, yang gabungan. Nah, PA gabungan B itu sama aja seperti ini. PA ditambah PB, PA tambah PB dikurang PA irisan B. Nah, PA sampai PB kan udah ada nilainya. Udah kita ganti aja jadi setengah kan dua-duanya. Nah, ini setengah tambah setengah dikurangi PA irisan B. Nah, setengah tambah setengah hasilnya 1. Jadi 1 dikurangi PA irisan B. Nah, ini kita bisa menggunakan definisi dari komplement sehingga diperoleh PA irisan B yang dikomplement. Nah, berdasarkan hukum Morgan kita bisa hilangkan komplementnya. Jadi masuk ke dalam itu ya, didistribusi komplementnya menggunakan hukum De Morgan sehingga diperoleh peluang A komplement digabung dengan B komplement. Lanjut ke soal nomor 5. 3 orang pria dan 3 orang wanita duduk secara acak pada 6 kursi yang disusun berjajar. Tentukan peluang bahwa ketiga pria dan ketiga wanita tersebut duduk saling berdampingan. Oke, seperti biasa kita tulis dulu apa yang diketahui. Nah, tadi yang diketahui itu adalah 3 pria dan 3 wanita duduk saling berdampingan. Nah, berarti bisa kita gambarkan seperti ini. P1, P2, P3. P ini maksudnya pria ya, W ini maksudnya wanita. Ya, jadi semua pria ada di sebelah kiri, semua wanita di sebelah kanan, atau dibalik. Wanita di sebelah kiri semua, atau prianya di sebelah kanan. Oke, nah sekarang kita cari banyak semestanya dulu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini kan ini prianya nyatu nih jadi kelompok nih di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Wanitanya juga sama kan. Nah, kita bisa sebut itu sebagai blok pria dan blok wanita. Dan keduanya itu bisa ditukar tempatnya gitu. Nah, sekarang kita menentukan banyak semesta atau sampelnya. Caranya gimana? Caranya menggunakan tadi faktorial. Nah, karena di sini ada 6 orang yang akan disusun secara acak, maka kita hitung menggunakan mutasi, yaitu 6 faktorial sama dengan 720. Jadi banyak sampel adalah 720. Nah, sekarang kita tentukan banyak kejadiannya. Banyak kejadian supaya si terjadi ini. Prianya ngumpul di sini, wanita ngumpul di sini, atau kebalikan gitu. Gimana caranya? Nah, caranya kita bisa dengan permutasi juga. Oke. Nah, jadi ini kan dianggap 2 blok nih. 2 blok ini bisa kita tukar. Pria di kiri, wanita di kanan, atau wanita di kiri atau pria di kanan. Nah, berarti caranya adalah 2 faktorial ya. Nah, terus di sini ada, di setiap blok ini ada 3 orang. Di blok pria ada 3 orang, blok wanita 3 orang. Nah, kan bisa tukar-tukar tuh tempatnya. Bisa saja di sini P2 dulu, baru P1 kan.
Nah, berarti kita bisa permutasiin lagi setiap orang di bloknya. Untuk blok pria kan ada 3 orang, berarti permutasinya 3 faktorial. Nah, kalau untuk yang wanita juga sama kan, karena 3 orang juga. Berarti permutasinya juga 3 faktorial. Nah, ntar semuanya dikali. Jadi 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 3 faktorial hasilnya adalah 72. Nah, peluangnya tinggal kita bagi aja NA dengan NS. Jadi peluang dari kejadian tadi yang 3 pria dan 3 wanita dulu saling berdampingan adalah 72/720 atau 1/10. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah, 3 bola kuning, dan 2 bola hijau. Diambil 6 bola secara acak dengan pengembalian. Berapakah peluang terambilnya 2 bola merah, 2 bola kuning, dan sisanya adalah bola hijau? Nah, di sini ada 3 benda dan 3 output juga. 3 input, 3 output. Berarti kita menggunakan distribusi multinomial. Oke. Seperti biasa kita tulis dulu yang diketahui. Nah, diketahui bolanya ada 6, berarti tulis N-nya sama dengan 6. Terus, nah setiap dari warna-warna ini kita tuliskan sebagai K. Misalnya K1 untuk bola merah. Yang ingin diambil bolanya ada 2. Nah, K2 di sini bola hijau, bola kuning. Bola kuning yang diambil 2, berarti K2-nya 2, K3 untuk bola hijau. Nah, karena di sini bola yang diambil ada 6, di sini baru ada 4, berarti kan bola hijau sisanya 2 ya. Berarti K3-nya 2. Peluang dari bola merah terambil adalah, nah ini ada 5. Dari totalnya 10, berarti 5/10 setengah. Nah, peluang kuning, berarti 3/10. Nah, 3 bola kuning dari total bolanya 10. Nah, untuk P hijau, karena ada 2, berarti 2/10 atau 1/5. Nah, baru kita menggunakan distribusi multinomial ya, atau P dengan inputnya tadi 222 ya, K1, K23, 222. Jadi P222 sama dengan kombinasi dari 6, kombinasi 6 dan 222 dikali dengan ini, peluang si merah setengah dipangkatkan dengan banyak bola merah yang diambil 2, terus dikali sama peluang kuning 30 dikali pangkat bola kuning yang diambil itu 2. Nah, sekarang dikali lagi sama peluang bola hijau sama banyak bola yang diambil berapa? 2. Berarti itu jadi pangkat. Jadi pangkatnya 2 semua di sini. Nah, tinggal kita hitung aja hasilnya adalah 90 dikali 1/4 dikali 9/100 dikali 1/25. Ya, intinya hasilnya adalah 0,081. Nah, jadi peluang untuk terambilnya bola merahnya 2, bola kuning 2, dan bola hijaunya 2 dari 6 bola, dari pengambilan 6 bola secara acak adalah 0,081. Oke, lanjut soal ke-7. Ketika mengirim pesan dari A ke B, rata-rata 3% pesan ditransmisikan secara salah atau error. Andaikan ada 300 pesan yang dikirim, berapakah peluang bahwa sedikitnya 3 pesan ditransmisikan secara salah? Oke, peluang dari pesannya salahnya. Seperti biasa kita tulis dulu yang diketahuinya apa. Rata-rata itu sama aja kayak peluangnya. 3% berarti 0,03. Nah, sekarang tadi banyak pesannya ya, yang dikirim 300. Nah, dari sini kita bisa menentukan, nah, karena ini berkaitan dengan rata-rata ya, berarti ini ada kaitannya dengan distribusi Poisson, jadi kita akan mencari lambda-nya dulu. Nah, lambda-nya di sini kita pakai lambda sama dengan N kali P. Ini lambda N kali P, sehingga si lambda-nya adalah 9. Lalu, untuk K-nya sendiri, tadi pertanyaannya apa? Pertanyaan adalah, peluang sedikitnya 3 pesan salah. Nah, berarti K-nya minimal ada 3, N, minimal 3 sampai seluruh pesannya 300. Nah, sekarang kita gunakan distribusi Poisson. Tapi karena ini K-nya banyak ya, dari 3 sampai 300, maka sebaiknya kita gunakan CCDF ya, supaya mempermudah perhitungan gitu. Nah, jadi yang harusnya kita mencari peluangnya adalah sigma K-nya dari 3 sampai 300. Sekarang kita tinggal 1 dikurangi K sama 0 sampai 2. Jadi hasilnya adalah si peluangnya sama dengan 1 dikurang ini. Nah, intinya peluangnya adalah 0,9937678. Jadi peluang dari sedikitnya 3 pesannya itu ditransmisikan atau dikirim secara salah adalah 0,9937678. Lanjut ke soal nomor 8. Oke, di dalam wadah terdapat 50 bola putih dan 200 bola merah.
Berapa peluang terambilan 4 bola putih jika diambil 10 bola dari wadah tanpa pengembalian? Ya, di sini soalnya sekarang tanpa pengembalian ya. Oke, kalau misalnya dia soalnya, ntar, jadi dulu. Kita tulis dulu yang diketahuinya apa deh? Yang diketahui adalah, ya, ya udah. Nah, karena pengambilan bolanya dilakukan tanpa pengembalian, berarti yang digunakan adalah distribusi hipergeometrik. Nah, sekarang kita anggap bola yang putih ini atau terambilan bola putih sebagai kejadian sukses. Karena kan pertanyaan juga peluang terambil bola putih ya. Nah, di sini ada total bola, nah itu 50 ditambah 200 terus 50. Terus ada total bola putihnya 50 yaitu M besar. Nah, di sini ada bola yang diambil 10 ya. Terakhir ada bola putih yang diambil 4. Oke. Nah, semuanya kan semuanya diketahui nih, N besar, M besar, N kecil yang udah diketahui. Jadi tinggal kita masukin ke rumus distribusi hipergeometri. Jadi peluangnya sama dengan yang kombinasi 54 dikali kombinasi 206 dan dibagi sama kombinasi 250 10. Intinya peluangnya adalah 0,086658. Nah, jadi ini peluang dari terambilnya 4 bola putih dari 10 bola yang diambil tanpa pengembalian. Ya, lanjut ke soal nomor 9. Di dalam sebuah ruangan terdapat 12 orang pria dan 8 orang wanita. Seseorang memilih 5 orang secara acak dari 20 orang tersebut. Nah, berapakah peluang bahwa di antara 5 orang tersebut jumlah wanitanya lebih banyak daripada pria? Oke. Nah, sekarang kita tentukan dulu apa yang diketahuinya. Tadi 12 pria dan 8 wanita. Nah, sekarang dipilih 5 orang secara acak. Oke, kita bagi-bagi dulu jumlah wanitanya berdasarkan kasus-kasus tadi. Nah, di sini ada 3 kasus yang menunjukkan bahwa wanitanya itu lebih banyak daripada pria. Oke, yang pertama ada 3 wanita, yang kedua 4 wanita, yang ketiga 5 wanita. Nah, di sini tinggal kita kali aja kombinasinya kan, kombinasi pria dan wanitanya. Nah, jadi di sini berkaitan dengan menentukan uh, ruang ini ya, banyak kejadiannya. Oke, pertama banyak kejadian untuk kasus yang 2 pria dan 3 wanita. Oke, berarti kita akan memilih 2 pria dari 12 orang pria atau kombinasi 12 2. Terus sisanya itu 3 wanita. Berarti kita milih 3 orang dari 8 orang. Nah, kombinasi 8 3. Hasilnya adalah 36 96. Gitu ya. Terus habis itu di sini 1 pria dan wanita. Nah, caranya sama. Berarti kita mengambil 1 orang dari 12 orang pria, kombinasi 12 satu, dan mengambil 4 orang wanita dari 8, kombinasi 8 4. Hasilnya 840. Nah, ini juga sama. Prianya nggak ada, berarti kombinasi 0 dari kombinasi 12 0. Terus wanitanya 5, berarti kombinasi 8 5. Hasilnya 56. Ya udah, tinggal kita masukkan ke eh kita tentukan ini dulu, banyak sampelnya. Nah, banyak sampelnya adalah kita memilih 5 orang dari 20 ya kan. Berarti kombinasi 20 dari 5. Kombinasi 25 yaitu 15.504. Nah, berarti peluangnya tinggal tadi banyak kejadiannya yang 3 kasus tadi. Nih, semuanya jumlah. Habis itu dibagi sama banyak sampelnya. Berarti hasilnya adalah 0,2962. Jadi peluang terambilnya wanita lebih banyak daripada pria adalah 0,2962. Gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Dua pemain A dan B bergantian melempar sebuah dadu. Pemain pertama yang mendapatkan angka 6 ialah pemenangnya. Pemain A memulai terlebih dahulu. Nah, soalnya adalah tentukan peluang bahwa A menang. Soal kedua, andaikan ada pemain ketiga yaitu C. Dan urutan melempar dadunya adalah ABC, 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 dan seterusnya. Tentukan peluang menang untuk masing-masing pemain. Oke, kita kerjain dulu soalnya nomor 1 ini. Yang peluang A-nya aja. Oke, nah ini kan soalnya berkaitan dengan eh, munculnya angka 6 yang pertama ya. Ada kata yang mendapatkan angka 6 duluan yang pemenangnya. Berarti ini berkaitan dengan munculnya sesuatu yang sukses di pertama kali. Nah, berarti berkaitan dengan distribusi geometri ya.
Ya, kita tulis dulu. Peluang muncul angka 6 dari dadu kan 1/6. Kayaknya 1/6. Nah, sekarang urutan lempar main A. Itu sebagai K-nya. Nah, tadi A, tadi si A itu main A jalan duluan ya. Baru habis itu ganti-gantian kan. Nah, berarti urutan lempar main A itu adalah bilangan ganjil dari 1, 3, 5, dan seterusnya gitu. Nah, berarti kita bisa menggunakan distribusi geometri di sini untuk menentukan peluang menang si A. Jadi peluangnya adalah ini sigma K sama 1 sampai hingga, di mana K-nya adalah bilangan ganjil, P dikali 1 min P pangkat K min 1. Berarti kita substitusi aja kan si P dan 1 min P ini. Jadi segini. Nah, lalu kita hitung aja hasilnya. Menggunakan deret geometri hingga. Nah, gini. Terus kita sederhanakan 1/6 kita keluarin. Kita faktor maksudnya. Nah, habis itu kita hitung nih. Yang di dalam kurung menggunakan deret geometri hingga. Hasilnya adalah ini. 1/1 min 5/6 kali 2. Nah, hasil akhirnya adalah 6/11. Jadi peluang si A menang adalah 6/11. Nah, soal kedua tadi, kalau misalnya ada pemain ketiga C, nah itu peluang gimana? Ya, kita hitung masing-masing peluang menang pemain. Ya, yang pertama kita hitung peluang main A. Caranya sama aja sebenarnya. Tadi kan peluangnya ada 1/6 ya untuk muncul angka dadu kan, angka dadu 6. Cuma urutannya aja jadi beda. Kalau tadi pemain A bilang ganjil dari 1 dan seterusnya, sekarang berarti jadi urutan jadi 1, 4, 7, dan seterusnya. Oke. Berarti kalau misalnya kita substitusi ke rumus yang ini, geometri ini, tadinya kan 1, 3, 5. Nah, sekarang si A-nya jadi 1, 4, 7, dan seterusnya. Oke, nah ntar nilainya jadi ini. Maka jadi 0, 3, 6 di sini ya. Caranya sama, tinggal difaktor aja 1/6-nya, terus yang di dalam kurung kita hitung menggunakan deret geometri hasil segini. Lalu hasil akhir peluangnya adalah 36/91. Jadi peluang menangnya pemain A adalah 36/91. Nah, pemain B kita lihat dulu urutannya tadi gimana. Urutannya kan dia kedua, kelima, ke-8, dan seterusnya ya. Nah, tinggal masukin ke pangkatnya. Karena pangkatnya kurang 1, jadi 1, 4, 7, dan seterusnya. Hitung lagi di faktor 1/6, pakai deret geometri. Nah, ntar hasilnya adalah 30/91. Jadi peluang menang si B adalah 30/91. Terakhir, peluang menang main C. Main C tadi urutannya adalah oke, 3, 6, 9 ya, dan seterusnya. Berarti kelipatan 3. Nah, di sini tinggal kita masukin aja ke rumus tadi yang di awal. Di faktor 1/6-nya, kita hitung yang 5/6 ini dan seterusnya menggunakan deret geometri hingga. Intinya hasilnya adalah 25/91. Jadi peluang pemain C adalah 25/91. Nanti ke soal nomor 11. Buktikan bahwa beta X, Y sama dengan gamma X dikali gamma Y per gamma X tambah Y dengan X dan Y-nya lebih dari 0. Pertama kita tulis dulu gamma itu apa, fungsi gamma. Nah, diketahui bahwa gamma X ini adalah ini ya, langsung gamma X adalah integral dari 0 sampai hingga S pangkat X min 1 dikali pangkat negatif S ds. Oke, nah sekarang tinggal kita kali aja gamma X sama gamma Y-nya. Nah, tapi di sini variabelnya kita ganti dari U sama V, sama aja ya, nggak ngaruh. Jadi gamma X kali gamma Y sama dengan integral ini dikali integral yang kedua ini. Nah, ini kan perkalian integral yang sama bentuknya ya. Karena bentuknya sama gini, bisa kita satuin jadi dua integral gini. Jadi dua integral, batasnya sama, 0 sampai hingga, U pangkat X min 1, V pangkat Y min 1, pangkat negatif U tambah V, du dv. Nah, sekarang kita misalkan U sama dengan RT, P sama dengan R kali 1 min T, dengan R yang lebih dari 0 dan T-nya itu diantara 0 dan 1. Nah, jadi fungsi dari pemisahan ini adalah kita akan melakukan yang namanya transformasi Jacobian. Nah, sehingga sebelum kita melakukan transformasi kita cari dulu nilai Jacobiannya berapa, atau mutlak J-nya. Jadi mutlak J-nya sama dengan mutlak determinan dari matriks parsial 2 kali 2 ini. Ya, nah ntar hasilnya adalah determinan dari ini, determinan dari TR 1 min T negatif R, ntar hasilnya adalah negatif R ya determinannya. Nah, karena dikasih mutlak maka jadi positif R.
Oke. Nah, sekarang gamma X gamma Y-nya kita ubah ke variabel R dan T. R dan T sehingga dapat, nah batas untuk T-nya ini kan 0 sampai 1. Ini batas untuk R 0 sampai tak hingga. U-nya ganti jadi RT, V-nya ganti jadi R 1 min T. Nah, karena tadi ada transformasi Jacobian, berarti du dv-nya, si diferensialnya kita berubah jadi dr dt, tapi dikali sama tadi mutak J-nya, itu R ya. Jadi R dr dt. Nah, sekarang kita pisahkan kedua integralnya. Jadi si gamma X gamma Y-nya jadi integral 0 sampai 1, ini khusus yang T-nya aja, sama khusus yang R-nya aja. Jadi satu lagi integralnya gitu, variabel T doang sama variabel F doang, tapi dikali. Nah, di sini kita lihat nih, bentuk dari integral yang T nih. Nah, ini kan bentuknya mirip kayak si fungsi beta ya, cuma variabel T aja kan. Nah, berarti bisa kita tulis sebagai beta X, Y, ya kan. Nah, yang integral kedua, yang variabel R, ini bentuknya mirip kayak fungsi gamma, cuma dia pangkatnya X plus Y gitu. Nah, jadi bisa kita tulis sebagai gamma X tambah Y. Si gamma X tambah ini tinggal kita bagi aja kedua ruas. Sehingga hasilnya adalah gamma X gamma Y sama per gamma X tambah Y sama dengan beta X, Y. Sama seperti yang di awalnya. Cuma beda letak aja. Tapi karena dia sama dengan berarti kan dia dua arah gitu. Dibolak-balik sama aja artinya. Jadi terbukti bahwa persamaan ini, nah, ya. Lanjut ke nomor 12. Nah, di sini. Oke, dua pemain A dan B melempar sebuah koin yang berat sebelah, di mana sisi gambar muncul dalam peluang P di antara 0 dan 1, tapi tidak 0 dan 1. Pemenangnya adalah pemain yang pertama kali mendapatkan sisi gambar. Nah, A memulai terlebih dahulu, kemudian B melempar sebanyak 2 kali. Lalu A melempar lagi sebanyak 1 kali, B 2 kali, dan seterusnya. Nah, tentukan nilai P sedemikian rupa agar permainan tersebut adil. Yaitu peluang untuk masing-masing pemain menang adalah setengah. Oke, pertama kita tulis dulu apa yang diketahui. Nah, di sini diketahui peluang muncul gambar itu sebagai suksesnya adalah P ya tadi, di antara 0 dan 1. Nah, sekarang kita tentukan siapa yang mau dihitung peluangnya. Misalkan di sini kita ingin menentukan peluang dari A untuk menang gitu. Nah, berarti kita tentukan gilirannya dulu sebagai K-nya gitu. Nah, K untuk si A ini, tadi A gimana jalannya? Berarti dia mulai dulu. Berarti jalan pertama, habis itu duanya si B, dua tiganya B, habis itu empatnya A lagi. Oke. Berarti di lengkap dua ya, selisih dua. Jadi si giliran pemain A ini atau K-nya adalah 1, 4, 7, dan seterusnya. Atau bisa kita tulis sebagai K sama dengan 3N plus 1 dengan N-nya bilangan cacah. Nah, tadi kita ingin si peluang pemainnya itu masing-masing setengah. Nah, berarti tinggal kita substitusi aja ke distribusi geometri. Kenapa kita pakai distribusi geometri? Karena di sini soalnya adalah yang menang itu adalah yang pertama kali muncul sisi gambar. Nah, kalau ada kata pertama kali muncul atau mendapatkan, berarti itu dia pasti geometri. Ya. Nah, kita substitusi ke distribusi geometri rumusnya. Jadi PA atau peluang menang si A adalah, nah ini kan tadi K ya. Nah, K-nya kita ganti sebagai N supaya bisa mulai dari 0 sampai tak hingga. Tadi rumus geometri adalah P dikali 1 min P dipangkat sama K min 1. K-nya tadi kan 3N min 1, 3N plus 1. Nah, di sini dijumlah karena peluangnya itu banyak ya. Nggak cuma satu doang, tapi ada peluang untuk K-nya 1, peluang untuk K-nya 4, dan seterusnya kali jumlah. Semua, pakai semua. Nah, di sini kita tahu bahwa peluang si A itu tadi pengennya setengah. Tinggal ganti setengah sini. Nah, ini kita sederhanakan. P-nya bisa kita keluarin, ditaruh depan karena nggak ada N-nya. Nah, di sini 1 min P pangkat 3N. Pangkatnya disederhanakan jadi 3N. Oke, kita hitung si 1 min P pangkat 3N ini menggunakan deret geometri Tahingga ya. Karena kan ini bisa membentuk geometri Tahingga juga. Nah, ntar hasilnya adalah P per 1 min P pangkat 3 untuk semuanya. Lalu kita cari P dengan cara kita kali silang ya. Berarti jadi 2P, ini 2 kali P, 1 dikali ini kan. Jadi 1 min P pangkat 3 sama dengan 2P.
Ntar kita dapat polinomial disederhanakan ya. Si ini bersama ini jadi polinomial P pangkat 3 min 3 P pangkat 2 plus P. Hasilan 0. Kita faktor P-nya jadi gini. Ya. Nah, berarti di sini ada eh, kemungkinan 3 solusi ya. Pertama P-nya 0, terus 2 solusi berasal dari persamaan kuadrat ini. Nah, kalau misalnya tadi P-nya 0 kan nggak mungkin, karena syarat dari P-nya harus di antara 0 dan 1, tapi tidak termasuk 0. Gitu. Ya, berarti P0 nggak bisa. Nah, sekarang kita cari P yang memenuhi dari ini, kuadrat ini, P kuadrat min 3P plus 1. Nah, sebenarnya hasilnya 2, yaitu 3 plus akar 5 per 2 atau 3 min akar 5 per 2. Cuma namanya peluang, kan dia nilai harus di antara 0 dan 1. Tadi yang P-nya itu harus di antara 0 dan 1. Maka kalau misalnya kita ambil yang plus, itu nggak mungkin, karena nilainya lebih dari 1 gitu. Nah, maka nilai yang memenuhi cuma 1, yaitu 3 min akar 5 per 2. Jadi peluang peluang dari munculnya gambar supaya pemainnya itu menangnya setengah peluangnya, si asli itu peluang menangnya setengah, adalah 3 min akar 5 per 2. Oke, sekarang kita lanjut ke soal 13. Di sini soalnya adalah jumlah kecelakaan di suatu kota per minggu diasumsikan berdistribusi Poisson dengan parameter 5. Tentukan peluang bahwa minggu depan akan terjadi 2 atau 3 kecelakaan. Oke, di sini di soal sudah diasumsikan ya, atau diketahui bahwa distribusinya adalah distribusi Poisson. Nah, berarti kita akan menghitungnya menggunakan distribusi Poisson. Pertama kita tulis dulu apa yang diketahui. Di sini ada parameternya 5, berarti jadi si lambdanya ya. Nah, jadi lambdanya 5 karena dia parameter di Poisson. Nah, sekarang eh, ada 2 atau 3 kecelakaan. Nah, berarti itu untuk nilai K-nya. K-nya bisa 2 atau 3. Nah, sekarang tinggal kita masukkan aja ke rumus distribusi Poisson ya. Nah, di sini ada rumusnya. Jadi, peluangnya sama dengan peluang ketika K-nya 2 atau peluangnya ketika K-nya 3 gitu ya. Pois 52 ditambah pois 53. Nah, tinggal kita hitung hasilnya segini. Jadi 5 pangkat 2 per 2 faktorial, E pangkat negatif 5 ditambah 5 pangkat 3 per 3 faktorial dikali E pangkat negatif 5. Nah, ntar hasilnya adalah ini. 100 per 3 E pangkat negatif 5 yang nilainya tuh sekitar 0,2246. Jadi peluang di minggu depan akan terjadi 2 atau 3 kecelakaan adalah 0,222246. 0,2246. Oke, sekarang soal ke-14. Buktikan bahwa jika T lebih dari 0, maka ini distribusi Erlang ini sama dengan yang sigma ini. Oke. Oke, di sini kita menggunakan induksi ya, induksi matematika untuk N-nya. Nah, jadi tadi kan di soal Erlang lambda N ini sama aja seperti definisinya, yaitu integral T sampai T hingga lambda pangkat N per N-1 faktorial dikali X pangkat N-1 dikali E pangkat negatif lambda X dx. Nah, ini sama dengan tadi ya, asumsi di soal. Nah, karena kita menggunakan induksi, berarti ada 2 langkah. Ada yang langkah atau kasus basis sama langkah atau kasus induksi. Nah, kita masuk ke langkah basisnya dulu, yaitu N sama 1. Ya, N sama 1. Kenapa di sini N sama 1? Karena untuk distribusi Erlang sendiri, itu N-nya dimulai dari 1, karena dia bilang asli N-nya. Kalau bilang asli kan berarti mulai dari 1. Jadi kasus basisnya mulai dari 1. Nah, kalau misalnya N sama 1 berarti tinggal kita substitusi aja kan ke yang integral sama sigma ini. Nah, intinya dia tuh nilai sama, yaitu E pangkat negatif lambda T. Nah, karena kasus basisnya valid, berarti kita bisa lanjut ke kasus induksi. Nah, untuk kasus induksinya kita asumsikan benar untuk suatu N sama dengan K. Nah, jadi tadinya pangkat N kita ubah jadi K. Gitu. Lambda pangkat K, K-1, K-1, K-1. Nah, sekarang kita akan membuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Berarti ini jadi K plus 1, ini jadi K, K, K. Oke, intinya N diganti sama K plus 1. Nah, kita akan membuktikan benar si N sama dengan K plus 1 dengan menggunakan sini, N sama dengan K. Gitu. Caranya gimana? Caranya kita mulai dari
ruas kirinya dulu nih, yang integral yang K plus 1 ini. Jadi si integralnya ini bisa kita sederhanakan, si lambdanya kita bisa taruh luar integralnya. Karena dia kan tidak ada variabel X-nya. Jadi sebagai konstanta bisa ditaruh di depan atau dikeluarkan dari integralnya gitu. Ya, kita aja. Nah, kita akan menggunakan integrasi parsial di sini ya. Karena kan ada dua fungsi yang saling dikalikan tadi. Ada X pangkat K sama E pangkat negatif lambda X. Kita menggunakan integrasi parsial dengan pemisalan U sama dengan X pangkat K diturunkan jadi Kx pangkat K min 1 dx. Nah, di sini ini kan X pangkat K dari U. Nah, berarti sisanya yang E sama dx ini jadi V-nya. Jadi dv-nya. Jadi si dv-nya ini adalah E pangkat negatif lambda X dx. Jadi integral yang ini dijadiin UdV gitu, format UdV. Nah, sekarang karena dia bentuknya dv, kita ingin cari si V-nya dengan cara diintegralkan ini, si dv sama dx-nya. Jadi si V-nya adalah negatif 1 per lambda dikali E pangkat negatif lambda X. Nah, intinya hasilnya adalah ini. Inti dari si integralnya hasilnya adalah lambda K plus 1 dan seterusnya dari T sampai T hingga. Jadi dari misalnya UdV ini, hasilnya adalah UV dikurangi VDU ya, VDU. UV ini kan U sama V nih. Nah, di sini yang integral yang dikurangnya ini V DU ini kan V-nya nih. Nah, si KXN itu tuh si DU nih. Begitu lah intinya. Nah, ini ada lambda K plus 1 per K faktorial ini karena dikali sama lambda pangkat K plus 1 per K faktorial. Nah, sekarang kita hitung dari T sampai T hingga. Karena kan ini integral tentu ya, jadi kita hitung juga nih lainnya dari T sampai T hingga. Oke, nah ini bisa kita sederhanakan dulu yang dalam kurung ini menjadi ini negatif lambda K per K faktorial X pangkat K E pangkat negatif lambda X. Nah, untuk X-nya itu T hingga, dia itu hasilnya 0 ya. Nah, untuk yang X-nya T hingga, dia itu hasilnya 0, ntar dikurang sama yang X-nya sama T. Nah, ntar hasilnya jadi gini. Hasilnya jadi lambda T di pangkat K per K faktorial dikali sama E pangkat negatif lambda T. Nah, kalau integral ini, nah ini kan kita balik lagi ke ini, hipotesis induksinya. Nah, integral yang K doang ini, nilainya sama dengan si ini, sigma kan. Nah, berarti dengan menggunakan hipotesis induksi itu, kita bisa langsung ubah aja ini jadi sigma itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih formatnya. Ini kan di sigmanya lambda T pangkat sesuatu dibagi sesuatu faktorial E pangkat negatif lambda T. Nah, ternyata yang di depannya juga sama nih. Ada E pangkat negatif lambda T, ada lambda T pangkat sesuatu kan, dan faktorial di bawahnya. Nah, berarti bisa kita satuin sigmanya, karena jumlah juga kan. Nah, bisa kita satukan, jadi batasnya dari 0 sampai K. Yang tadi 0 sampai K min 1, jadi 0 sampai K. Karena kan di sini formatnya sama, cuma dia K kan, pada suku ke K gitu. Nah, berarti kita ganti yang batasnya J-nya dari 0 sampai K min 1 menjadi J-nya sama 0 sampai K. Gitu. Nah, sekarang berarti pembuktian bahwa integralnya sama dengan sigma J sama 0 sampai K terbukti benar. Nah, karena terbukti benar untuk kasus basis dan induksinya, nah maka persamaan tadi yang di soal itu terbukti benar berdasarkan induksi matematika. Jadi yang ini mungkin. Nah, bukti benar menggunakan induksi matematika. Oke. Oke, lanjut ke soal ke-15. Ya, buktikan bahwa untuk K lebih dari 0 dan kurang dari N bisa juga sama dengan atau sama dengan yang sini. Nah, kombinasi dari N K sama dengan 1 per N plus 1 dikali fungsi beta untuk inputnya N min K plus 1 dan K plus 1. Oke. Nah, ini cara gampangnya karena ada fungsi beta kita bisa pakai tadi ya yang di soal berapa gitu, yang pembuktian hubungan fungsi beta dengan fungsi gamma. Ini. Nah, tinggal kita masukin aja kan si X-nya sebagai N min K plus 1, Y-nya sebagai K plus 1. Jadi gini hasilnya. Nah, gamma N min K plus 1, ya ini tinggal diubah ke faktorial aja kan biar gampang gitu. Karena kan
Kalau kombinasi kan berkaitan faktorial ya, jadi fungsi gamma kita ubah ke yang mode faktorialnya gitu. Nah, gimana cara mengubah gamma menjadi faktorial? Ya tinggal dikurang satu aja inputnya. Ini n min k plus 1, berarti faktorial dikurang 1, jadi n min k faktorial. Ini k plus 1, ya kurang 1, berarti jadi k faktorial. Nah, di sini n min k plus 1 plus k plus 1, berarti ya disederhanakan dulu, jadi n plus 2 kan. Nah, faktorial berarti n plus 1. Itu. Nah, sekarang tinggal kita manipulasi hasil yang diperoleh. Ini kan baru betanya doang nih. Baru sini doang, beta doang nih. Nah, kita manipulasi sehingga ngebentuk si 1 per ini. Nah, jadi 1 per n plus 1 dikali beta ini sama aja kayak 1 per n plus 1 dikali ini kan, betanya, n min k faktorial dan seterusnya. Nah, disederhanakan, n plus 1 dibagi n plus 1 faktorial jadi n faktorial doang. Lalu karena ini di bawah nih, penyebutnya bisa kita taruh atas. Jadi n faktorial per k faktorial dikali n min k faktorial. Nah, ini sama aja kayak definisi kombinasi n, k. Jadi terbukti ya, bahwa si 1 per n plus 1 beta ini sama aja kayak kombinasi n dan k. Seperti pada soal. Oke, selanjutnya di sini ada soal ke-16. Sebuah mesin pengisi minuman otomatis diatur sedemikian rupa sehingga volume minuman yang dituangkan ke dalam botol berdistribusi normal dengan rata-ratanya 500 ml dan simpan bakunya 20 ml. Nah, pertanyaan ada dua. Yang pertama, berapa peluang sebuah botol berisi kurang dari 475 ml? Yang kedua, berapa peluang sebuah botol berisi antara 490 ml dan 520 ml? Oke, untuk yang soal ini kita akan menghitung peluangnya menggunakan software R ya, atau R Studio. Kita buka dulu R Studio-nya. Nah, pertama kita masukkan dulu tadi parameternya apa aja, kan ada rata-rata atau min sama simpangan baku ya, standard deviation-nya. Nah, di sini rata-ratanya kita namakan sebagai mu ya, dan mu ini nilainya adalah 500. Sedangkan simpangan bakunya adalah sigma, kita namakan sigma, dan nilainya adalah 20. Nah, sekarang kita kerjakan yang pertanyaan pertama, yaitu peluang botolnya berisi kurang dari 475 ml. Nah, pertama kita masukin dulu nih batasnya, yaitu tadi kurang dari, batas tadi 475 ya. Nah, kita namakan batasnya Q1 adalah 475. Nah, sekarang kita ingin menghitung peluangnya berapa. Nah, kita masukkan rumus ini. Misalnya nama data peluangnya adalah peluang kurang 475. Nah, ini sama dengan rumusnya. Karena dia tadi distribusi normal, berarti kita menggunakan rumus P norm ya. P norm untuk distribusi normal. Dan di sini kita menggunakan yang P karena dia itu datanya bersifat kontinu. Kan ukuran air itu mililiter kan ada desimal dan lain-lain ya, interval ukurannya, interval. Berarti dia datanya tuh kontinu, maka kita menggunakan yang distribusi yang kontinu juga. Nah, pakai rumus yang P norm, bukan yang D norm. Ya, jadi rumusnya adalah P norm dalam kurung Q. Q ini datanya tadi Q1 ya, yang sebagai batasnya. Q sama dengan Q1. Lalu habis itu min min di sini rata-ratanya tadi sama aja kayak si mu ya. Ini. Nah, lalu standar deviasinya atau SD-nya atau simpangan bakunya adalah si sigma. So, kalau misalnya bisa di sini ditulis pakai angka juga, misalnya di sini 500 atau di sini 20 gitu. Kalau misalnya nggak usah di definisi di awal. Kalau nggak ada pendefinisian di awal, bisa langsung tulis pakai angka. Oke. Nah, ini sekarang kita jangan lupa di run dulu ya dari atas. Di run, set. Oke, nah sekarang udah muncul nilainya nih, peluangnya nih 0,101056 dan seterusnya. Nah, di sini bisa ditampilkan hasilnya supaya lebih rapi. Kita pakai print, fungsi print, lalu kita bulatkan ke 4 desimal. Ya, kita run. Nah, ini hasilnya. Jadi P ini atau peluang si airnya itu kurang dari 475 mili adalah 0,1056. Tuh. Nah, untuk yang soal kedua sama aja, cuma ntar batasnya jadi 2. Ya, yaitu 490 mili sama 520.
Nah, misalnya nih, yang Q2 yang bawah adalah 490 batas bawahnya ya. Nah, sekarang batas atasnya adalah 520. Nah, kita run dulu biar masuk datanya. Nah, sama tadi kita definisikan juga peluangnya ya. Karena nih peluangnya ada dua batas, kita namakan peluang antara. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya sama pakai P norm juga. Cuma bedanya di sini ada dua P normnya. Di sini ada yang batas atas, terus dikurangi, ini dikurang ya, sama yang P norm batas bawah. Jadi intinya perhitungannya kalau ada dua batas itu kita bisa kayak semacam dikurangin aja gitu ya. Peluang yang atas dikurangi peluang bawah. Mirip-mirip kayak integral gitu. Integral yang atas dikurangi integral yang bawah. Nah kalau peluang sama, peluang yang batas atas dikurangi peluang yang batas bawah. Gitu. Nah sekarang tinggal kita run aja ini kodenya. Nah ada muncul nih peluang antara 0,53 dan seterusnya. Kita print juga dan dibulatkan ke 4 desimal nih, round 4 ya. Nah, jadi deh hasilnya nih. Jadi peluangnya adalah ini. Peluang airnya di antara ini 490 dan 520 adalah 0,5328 kalau dibulatkan. Gitu. Oke. Oke, sekarang lanjut ke soal ke-17. Nah, di sini soalnya adalah suppose the claims at a life insurance companies to 24-hour call center occur at a 4 per hour rate. What is the probability that the next call arrives after more than 2 hours? Oke, jadi di sini ada rate-nya ya, atau laju perubahannya. Laju perubahannya dalam bentuk 4 per jam. Nah, karena dia berkaitan dengan laju perubahan, maka kita bisa pakai distribusi yang ini, eksponensial ya. Oke, ini kan satuannya jam waktu. Nah, satuan jam waktu itu dia continue ya. Maka kalau misalnya dia continue berarti kita pakai distribusi continue. Nah, distribusi continue yang ada rate-nya ini atau lajunya ini biasanya eksponensial. Nah, sekarang kita akan hitung menggunakan distribusi eksponensial. Oke, kita udah masuk ke arus studionya. Nah, pertama kita tulis dulu tadi parameternya apa aja. Kayak lambdanya adalah 4 per jam ya. Nah, kita run biar masuk. Nah, masuk ke lambda 4. Nah, si X-nya ini adalah tadi si waktunya. Nah, waktunya adalah lebih dari 2 jam. Kayak kita masukin aja 2 gitu ya untuk batas waktunya 2. Nah, sekarang kita ingin menghitung si peluangnya berapa. Nah, di sini ada peluang. Ini namanya peluang aja biar gampang. Kita namakan peluangnya adalah menggunakan distribusi eksponensial. Maka rumusnya jadi PEXP gitu ya. Nah, jadi kodenya adalah PXP dengan Q ini datanya tadi berapa batasnya? 2 kan? Nah, rate-nya adalah si lambda. Oke. Lanjut kita lower tail false biar benar hitungannya. Nah, udah dapet nih peluangnya berapa. Tinggal kita tampilkan menggunakan fungsi print misalnya. Nah, ini namanya belum diganti. Nah, muncul. Jadi peluang nih cara satunya nggak bisa. Bisa juga. Oke. Jadi peluangnya adalah ini ya. 0,00335 dan seterusnya. Oke, jadi peluang apa tadi pertanyaannya? Nah, jadi peluang dari munculnya eh, panggilan atau telepon masuk setelah 2 jam itu adalah ini 0,000335. Jadi peluangnya sangat kecil ya. Oke, lanjut ke soal ke-18. Ini panjang banget ini. Seorang peneliti pendidikan ingin mengetahui apakah tingkat keaktifan siswa dalam berorganisasi, nah ini ada kategorinya, tinggi, sedang, rendah, di sekolah memiliki hubungan yang signifikan dengan pilihan rumpun jurusan kuliah mereka. Nah ini kategori jurusan kuliahnya juga ada 3.
Peneliti mengumpulkan data dari sampel acak sebanyak 150 siswa tingkat akhir. Nah, setelah melakukan tabulasi silang dan menghitung frekuensi harapan, peneliti melakukan perhitungan manual uji independensi chi-square dan mendapatkan nilai statistik hitung sebesar 11,35. Oke, di sini dijelasin pakai chi-square ya. Nah, ini pertanyaan ketiga. Pertama, hitung derajat bebasnya. Yang kedua, tentukan nilai kritis chi-square-nya. Yang ketiga, menentukan nilai p-value-nya atau peluangnya berapa dan buat keputusan dari p-value yang diperoleh gitu. Kita masukkan dulu nilai-nilai yang diketahuinya. Nah, tadi kan ada nilai statistika chi-square-nya itu 11,35 ya. Oke, kita masukin dari absolute. Ya, nilai chi-square-nya 11,35 kita namakan stat hitung. Nah, sekarang ada tadi ini, taraf signifikansi atau alfanya 0,5. Ya, masukin. Ya, di sini tabelnya juga ada baris 3, kolom 3 ya. Baris 3, kolom 3. Untuk yang baris ini merupakan yang kategori keaktifan organisasi. Kalau yang kolom ini dia yang jurusan kuliah. Ya, jadi masing-masing ada 3. Nah, untuk menghitung derajat bebasnya, tinggal si baris dan kolomnya dikurang 1 terus dijumlahin. Nih, kayak gini. Ya, dikali, bukan dijumlah. Berarti ntar jadinya 3 dikurang 1, 2 dikali 3 kurang 1, 2. 2 kali 2, 4. Nah, jadi derajat bebasnya atau degree of freedom-nya adalah 4. Oke, itu nomor 1. Nah, nomor 2, kita akan menghitung nilai kritisnya nih. Nah, kalau misalnya kita ingin menghitung nilai kritisnya, kita menggunakan rumus ini. Q, CSK. CSQ maksudnya. Jadi, yaitu untuk menentukan batas ya, atau kuantil. Kuantil dari chi-square-nya. Nah, rumusnya adalah Q, CSQ. P-nya sebagai alfa. P ini adalah si tadi ya taraf signifikansinya. Nah, DF tadi degree of freedom atau derajat bebasnya 4. Nah, ini lower tail kita gunakan supaya perhitungannya benar. Ya, lanjut kita masukin sekarang rumusnya dan kita lihat hasilnya berapa. Oke, di sini diperoleh nilai kritisnya adalah 9,4877 kalau dibulatkan ke 4 desimal ya. Oke. Nah, terakhir kita mencari nilai p value-nya berapa. P value atau nilai peluangnya gitu. Nah, tinggal kita masukkan rumus saja. Nah, kalau peluang berarti kita pakai PCSQ kan, menghitung peluangnya gitu. Oke, lanjut kita akan aja kita print di hasilnya dan p-value-nya adalah 0,0229. Berarti kurang dari 0,05 ya, kurang dari si alfanya. Maka kayak kesimpulan diperoleh adalah kita menolak hipotesis 0 karena dia nilai p-value-nya kurang dari 0,05. Oke, lanjut ke soal nomor 19. Sebuah lembaga kursus mengamati bahwa proporsi kelulusan siswa dalam ujian sertifikasi komputer berdistribusi beta dengan parameter alfa sama dengan 8 dan beta sama dengan 2. Lembaga tersebut ingin mengetahui seberapa efektif bimbingan mereka dengan menghitung peluang proporsi kelulusan. Pertanyaannya, berapa peluang proporsi siswa yang lulus ujian tersebut dengan nilainya mencapai lebih dari 75%. Oke. Ya, kita balik lagi ke RStudio. Pertama kita masukin dulu nilai-nilai yang diketahuinya tadi parameternya. Oke, parameternya tadi ada alfanya 8, betanya 2. Terus satu lagi ada batas suksesnya yaitu 0,75 kan 75% ya. Nah, tinggal kita hitung menggunakan distribusi beta karena kan tadi di soal diketahui dia menggunakan distribusi beta. Ya, tinggal kita gunakan rumus peluang distribusi beta, P beta. Q-nya tadi nilai batasnya 0,75. Shape pertama itu sebagai si alpha, shape 2 sebagai beta. Nah, lower tail false. Oke, kita run aja kodenya. Nah, habis itu kita tampilkan hasilnya. Nah, oke. Jadi peluang proporsi kelulusan siswanya dalam ujian tadi sertifikasi itu adalah 0,6997 atau kalau dalam 20% berarti tinggal kali 100%, 69,97%. Oke.
Nah, lanjut ke soal terakhir, soal 20. Sebuah perusahaan game online sedang menganalisis latensi atau ping pemain pada server internasional. Sebagian besar pemain memiliki koneksi stabil, tetapi kadang-kadang terjadi lonjakan ping ekstrim akibat gangguan jaringan global. Karena data sering memiliki outlier, distribusi latensi dimodelkan menggunakan distribusi Cauchy dengan parameter lokasi X0 sama dengan 50 ms dan parameter skala gamma sama dengan 8 ms. Nah, soalnya adalah tentukan peluang latensi pemain berada di antara 45 ms dan 70 ms. Oke. Kita masuk ke R-nya lagi. Nah, pertama kita definisikan dulu tadi parameter yang ada apa. Tadi kan ada X0, parameter lokasi, nilainya 50, sama parameter skala si gamma itu 8. Nah, tadi ada batas bawah dan batas atasnya juga di antara 45 dan 70 kan. Nah, kita masukin juga. Sekian data. Nah, baru kita hitung peluang dari ini ya, peluang kumulatifnya. Nah, kalau di sini kita ngitungnya satu-satu ya. Kita hitung dulu yang 70 ke bawah sama 45 ke bawah ya. Nah, ini peluang yang untuk dari 0 sampai 70 lah pingnya. Masukin yang kurang dari 45, 0 sampai 45. Nah, karena pertanyaan tadi cuma dari 45 sampai 70, berarti ya tinggal kita kurang yang 70, peluang yang 70 sama yang 45 ini. Kita kurang untuk menghitung peluang di antara 45 dan 70. Nah, tapi tak muncul hasilnya peluang sini. Jadi peluang latensi antara 45 ms dan 70 ms adalah 0,5567. Ya. Ya. Oke, tadi kan kita menggunakan distribusi Cauchy ya, berarti rumusnya diubah jadi P Cauchy ini. Oke, ya, cukup sekian pembahasan soal-soal teori peluang dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.